10:30, hampir setengah 11 kurang dikit. Terima kasih, masih tetap semangat dan kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia, tentunya masih dengan orang yang sama. Semoga kalian tidak bosan ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita siap ya, apa yang kita lakukan dari hari ini, apa yang kita lakukan pagi hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Ya, kita kelas untuk pimpin doa. Silakan. Lagi-lagi nanti ya, tidak ada duanya. Doa mulai. Doa selesai. Salam kabarin. Terima kasih Alfian. Hari ini gimana? Masih berapa orang? Dua. Kenapa ketika pelajaran saya selalu ada yang sakit, ada yang ini? Tanggal berapa sekarang? 23. Oke, 23. Yang tidak hadir? 2. Atas nama? Lucy Ariani. Apa keterangannya? Abi David? Sakit juga? Bisa barengan begini mereka? Selain dua orang ini, siapa yang tidak hadir? Sudah. Kita sudah berdoa dan cek saudara siapa yang hadir. Dan hari ini adalah lanjutan di minggu yang lalu. Ya, materi hari ini adalah lanjutan di minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Ingat nggak kira-kira? Masih ingat atau tidak? Itu di materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu kita membahas apa? Cerpen, betul. Minggu lalu kita membahas cerpen. Lebih spesifik, apa yang dibahas di dalam cerpen? Unsur membangun cerpen. Oke, ada berapa? 6. Betul, ada 6. Ada yang mau menjawab pertanyaan? Kalian tidak penasaran saya bang? Enggak. Yo, siapa yang mau jawab pertanyaan? Iya, coba deh. Tema alur, terus? Oke, bisa menjelaskan? Dalam itu? Belum. Nana sudah menjelaskan. Unsur ya, keenam unsur membangun. Oke, sekarang ada yang bantu saya untuk menjelaskan, untuk mengingat-ingat lagi unsur membangun yang disampaikan oleh dia tadi. Yo, katakan. Satu tema. Apa itu nama? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya maunya angkat tangan. Jangan gerem. Mau. Yo, apa itu tema? Tema adalah gagasan tok. Kedua? Apa itu? Pesan atau ajaran yang disampaikan. Ketiga? Penekanan. Apa itu? Ayo, angkat tangan dulu. Saya mau mengajarkan. Bagaimana dia katakan? Ya, harus gitu. Cara pengarang menggambarkan dan membakar karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Oke. Lanjutnya? Ya. Alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Tiap kejadian dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa lain atau peristiwa satu menyebabkan peristiwa lain. Good. Alur itu sama dengan urutan kejadian. Oke. Saya punya bintang. Sebenarnya bintang ini untuk kita akan ada mystery box nanti dari saya. Oke. Jadi yang dalam bintang nanti silahkan. Tadi siapa? Dia. Kemudian Ru. Siapa?
Mana ini? 2, 3. Terus satunya? Lempar. Oke. Apa gunanya bintang ini? Supaya kelas kita lebih yang bertanya, yang menanggapi, yang menjawab bukan dapat bintang. Dan ini bintang ini bisa ditukar mystery box dan misalnya. Oke? Ya, biar makin seru. Oke? Ya, Pak. Baik, saya lanjut. Ini dia. Ini arah kita mau kemana? Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran supaya kita tahu arahnya mau kemana. Pertama, untuk kompetensi dasar 4.9 ini kompetensi keterampilan mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tadi kita sudah bahas unsur pembangun cerpen. Ada 6 itu ya. Oke. Kemudian ada tujuannya, ada 3 tujuan. Minimal dari 3 itu kalian ya salah satu deh contoh atau salah 2. Semuanya salah 3. Lihat contoh. Pertama, salah semua. Berarti kita harus melihat lagi. Ya, nomor kedua. Pertama, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Jadi kalian nanti diminta untuk menentukan topik dari bahan yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dari topik yang sudah kalian tentukan, kalian diminta untuk mengembangkan itu. Terakhir, menulis cerita pendek sudah ditentukan, sudah dikembangkan, baru proses menulis. Jadi prosesnya dia tertata. Kemudian sampai sini untuk KD dan tujuan. Ada pertanyaan? Di sini? Belum. Oke, baik. Kalau belum kita lanjut. Ada 5 bagian untuk di materi cerpen. Kita ada di bagian ini, bagian terakhir, penyusunan cerpen. Untuk yang terakhir kelihatannya. Ya. Berarti fokusnya ke sini saja, nggak usah kemana-mana. Kemudian, nah ini dia tentang struktur dari cerpen. Pertama ada pengenalan, kedua ada peristiwa, 3 ada konflik, 4 puncak konfliknya, 5 penyelesaian. Itu ada di buku paket masing-masing. Kemudian yang selanjutnya. Oke, ini adalah bagian bagaimana nanti kalian akan menyusun. Fokus pada nomor 1 dulu, menentukan tema dulu. Ingat, kita menyusun berdasarkan unsur pembangun. Nah, ini saya bagikan. Bagaimana kalian nanti bakal menyusun teks cerpen. Ingat, masih ingat tujuan pertama tadi? Tujuan pertama apa ini tadi? Menentukan topik. Banyak sekali kartu bergambar. Segala macam gambar ada di sini. Oke, kartu bergambar. Saya akan bentuk kelompok ya sesuai dengan mejanya saja. Jadi satu kelompok minimal 2, maksimal 3. Nanti kamu bergabung. Mau bergabung di sini boleh, di situ boleh, atau di belakang juga boleh. Tapi minimal 2, maksimal 3. Oke, good. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, good. Masih nanya. Oke, saya bagikan lembarnya 3, 4. Kita di 1, 2, 3. Ya, gimana? Ya. Topik dulu, tentukan dulu. Ini. Di sini.
mulai dari unsur awal dari topik sampai sudut pandang. Masih. Yang lain gimana? Topik nenek penjual sayur keliling yang setiap pagi berjualan menggunakan sepeda tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke. Kemudian, Tema penjual sayur keliling. Vio langsung dibacakan teksnya. Bagaimana? Ya, mulai dari mana? Amanat. Dengan keadaan yang seperti ini, nenek tua itu pun masih tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah walaupun tidak seimbangnya. Terakhir, alurnya pakai apa? Maju. Maju. Terakhir, sudut pandang. Orang kedua sama nenek orang ketiga mereka. Oke, coba baca kutipan. Nenek yang senantiasa menjual dagangannya itu selalu menantikan oleh mereka yang menunggu sayur dan macam-macam bahan dapur yang sangat segar. Sudah ada gambaran? Sudah. Berikus dulu. Oke, nah silakan. Satu-satu. Oke, cukup? Sudah punya gambaran? Oke, kalau sudah punya gambaran, selesai itu dulu. Nanti baru kita bergeser ke menyusun cerpennya. Kalau itu sudah jadi, baru susun cerpen secara utuh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup. Oke, sekarang gantian saya bertanya. Apa yang saya dapat hari ini? Tanyakan ke dirimu, apa yang kalian dapat hari ini? Tanyakan ke dirimu, apa yang saya dapat hari ini? Angkat tangan dong. Ya, silakan. Satu, struktur cerpen. Ada berapa struktur cerpen? Ada 5. Ada 5. Satu, Pengenalan situasi, 2, pengungkapan peristiwa, 3, menunjukkan pada adanya konflik, 4, puncak konflik, 5. penyelesaian. Oke. Terima kasih. Oke. Yuk, tanyakan ke dirimu lagi, apa yang saya dapat hari ini? Apa yang saya dapat hari ini? Oke. Pengembangan topik dan unsur Pengembangan intrinsik cerpen. topik dan unsur intrinsik cerpen. Oke. Selain itu, ada berapa unsur intrinsik? 6? 6. 6. Oke. Sebut ya? Oke. Terus? 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 Sudut pandang. Oke, good. Ya. Oke. Oh. Oke, sudah? Pertemuan berikutnya, hari ini kan sudah selesai nih. Untuk di pengembangan, menentukan topik dan mengembangkan. Tadi tujuannya ada berapa? Di pertemuan berikutnya menulis teks cerpen secara utuh dari apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Oke, silakan baca. Kita ternyata lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jangan pernah bilang susah ya. Iya. Kok nggak bisa ya? Karena belum dicoba. Ternyata kita itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Oh, setelah mengerjakan ternyata bisa loh. Iya. Betul ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, kita bertemu minggu depan dengan orang yang sama juga. Jangan bisa. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.